Baik, berikut adalah pertanyaan video tentang biografi narasumber kita, dan kebetulan alhamdulillahnya Kak Jonathan sudah ada di antara kita. Waktu dan tempat untuk pemaparan materi oleh Kak Jonathan secara langsung. Saya persilakan, Kak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya gimana? Bisa didengar? Aman, Kak, aman. Aman, Kak, aman. Ya. Waalaikumsalam. Kalau bisa saya pengen melihat wajah-wajah teman-teman. Oh. Ayo teman-teman semua, kita on cam dulu dong ya. Yo. Jadi itu menambah semangat saya. Asik. Karena melihat wajah-wajah kalian. Sebenarnya hari ini badan saya juga kurang sehat. Tapi luar biasa loh, Kak. Masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di antara kita, Kak. Membagikan pengalaman ilmu. Ya, Hafiz. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali. Saya kesempatan untuk saya memberitakan kebenaran. Baik, Kak. Karena kebenaran itu mahal. Betul sekali, Kak. Biasanya orang kan carinya pembenaran. Betul. Sebenarnya kebenaran itu yang jalan kita menuju hal yang baik, jalan kebenaran. Betul. Cuma kadang manusia kan maunya melihat yang kelihatan, yang pasti, ya kan? Kalau yang nggak pasti itu kadang mereka tidak mau mengikutin. Iya. Oh, kayak di jalanan aja. Misalkan jalanan sebelah kiri nggak boleh dilewatin, tapi kadang manusia suka melanggar. Betul. Suka melanggar kan? Padahal sudah jelas ya, kayak. Manusia sukanya begitu kan, kalau dilarang malah menjadi kan. Betul. Nah, sedang kebenaran itu sebenarnya itu adalah perintah kan. Ya. Nah, waktu saya kecil, saya tahu secara jasmani seorang laki-laki. Tapi saya mempunyai jiwa perempuan. Saya suka masak, saya suka menjahit, saya suka merias, suka main boneka. Itu adalah Itu adalah hobi saya. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya sukanya begitu. Kalau saya bergaul dengan perempuan, saya lebih nyaman. Karena saya merasa saya adalah perempuan, bukan laki-laki. Meskipun secara jasmani saya adalah laki-laki. Jadi banyaklah dalam batin saya itu perdebatan dalam batin saya itu udah dari kecil itu udah saya alami. Seharusnya anak kecil tidak pernah mengalami hal-hal yang begitu. Kalau anak kecil yang mereka saya udah mengalami hal yang namanya sakit hati, yang namanya ketakutan, tidak tahu yang namanya hidup itu mau gimana nantinya. Itu yang saya alamin. Dan kebenaran saya dulu sekolahnya sekolah Kristen saya itu. Di sini saya bukan ngomong masalah agama, ya kan? Tapi ini adalah perjalanan hidup saya. Ini adalah kesaksian hidup saya. Jadi saya pengen teman-teman tuh tahu perjalanan hidup saya itu segimana. Bukan tahu asal dengar dari orang lain. Kan kalian di sini kan pengen dengerin apa yang pengen saya ucapkan. Kebenaran apa yang saya sampaikan. Namanya kebenaran itu harus disampaikan. Terserah orang itu mau menerima atau tidak. Itu adalah pilihan hidupnya dia. Contoh misalkan si A lagi sakit, ya kan? Dia lagi sakit, dia minum obat. Ternyata obat ini sembuh. Kita bakal akan sharing nggak ke teman kita? Gue sakit loh, gue minum obat ini, gue sembuh. Lu mau nggak sembuh? Kalau lu mau sembuh, lu minum obat ini. Tapi kalau lu nggak mau sembuh, ya udah, itu ya pilihan hidup lu sendiri. Pilihan ditanggung masing-masing. Tapi kalau di sini saya menceritakan tentang kebenaran di mana Tuhan itu memulihkan hidup saya yang sudah 57 tahun. Saya itu menjadi perempuan.
gimana iblis itu ikat, iblis itu belenggu hidup saya selama 57 tahun. Kalau dengan kemampuan diri sendiri, kita itu nggak akan bisa. Tapi kita kan punya Allah. Dia itu maha kuasa. Di saat anak-anaknya mohon untuk dilepaskan dari ikatan, dari belenggu, saya percaya Tuhan itu akan menyelamatkan hidup kita, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Yang sakit itu akan dipulihkan. Asal kita setia, kita taat. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Karena agama tidak menyelamatkan hidup kita, kalau saya bilang. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, gimana kita akan diselamatkan hidupnya? Nggak akan bisa. Kita harus bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Saya sekolah tidak sampai sarjana, tidak sampai kelas berapa ya. Saya sampai S4. Saya sampai sekolah dasar kelas 4. Saya tidak mau sekolah lagi. Karena apa? Saya malu. Saya untuk sekolah. Karena kalau saya sekolah, saya sering diolok-olok. Saya dibilangin banci lah. Dan kalau saya sekolah dulu, saya sering merenung saya itu. Saya tidak tahu bergaulnya itu dengan siapa. Kalau istirahat, saya mau bergaulnya dengan anak-anak perempuan. Tapi kan nggak mungkin kalau di sekolah saya bergaul dengan anak-anak perempuan. Akhirnya saya memutuskan diri, saya tidak mau sekolah lagi. Jadi saya sekolah sampai kelas 4 SD. Itu usia saya mungkin sekitar 12 tahun ya, 12 apa 11 tahun. Saya lupa lagi. Dari situ akhirnya saya ngambil sekolah kecantikan. Saya belajar make up, belajar gunting rambut selama setahun. Habis saya sekolah selama setahun, akhirnya saya buka sendiri di rumah saya di pavilion, saya buka salon sendiri. Dan saya bisa cari uang sendiri tanpa minta uang dari orang tua saya. Bisa cari uang sendiri, bisa beli baju saya, beli kosmetik, beli tas, beli sepatu. Tapi yang saya beli semuanya perempuan. Tidak ada yang laki-laki yang saya beli. Dan itu tanpa pengetahuan orang tua saya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ketahuan juga. Orang tua saya waktu itu buka lemari saya, di situ lihat ada baju perempuan. Wow, dia marah sekali. Saya di situ dipukulin. Udah sering kali saya itu dipukulin sama orang tua saya. Saya bilang, meskipun saya dipukulin sampai mati pun, saya nggak akan bisa berubah. Yang hanya bisa berubah itu jiwa saya sama otak saya aja, diganti apa gimana saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Papa saya berusaha saya untuk menjadi seorang laki-laki. Saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Kalau minum obat tuh harus di depan papa saya. Takut obatnya itu saya buang. Saya dibawa ke wihara. Ya karena saya masih kecil, ya saya ikut aja. Di situ saya dipukulin dengan bunga sedep malam. Itu ada 10 lembar saya dipukulin. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari situ, rambut saya dicukur di tengah jalan sama tukang cukur di bawah pohon. Rambut saya digundul sampai habis. Katanya biar setannya habis. Itu adalah usaha
Tapi sebenarnya anak bukan hal itu yang dia bukan hal itu yang dia inginkan dengan kekerasan orang tua saya. Tapi saya tuh tidak mendapatkan kasih dari orang tua saya. Sedang anak itu perlu ada hubungan dengan orang tua. Sedang saya dengan orang tua saya itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi akhirnya saya tuh dewasa dengan kemauan diri saya sendiri. Kalau anak yang benar kan beda. Kalau anak yang benar, selagi dia kecil, dia ngikutin kata orang tuanya. Sampai dia sekolah SMP, SMA, sampai kuliah, masih dengar kata orang tuanya. Tapi karena saya nggak ada hubungan kasih sama orang tua saya, akhirnya saya berdiri dengan kemauan diri saya sendiri. Saya mau ngapain, saya lakukan. Saya mau ngapain, saya lakukan. Sebenarnya yang saya lakukan itu semua hal yang salah, bukan hal yang benar. Dan di usia 16 tahun, saya mulai berpacaran dengan satu laki-laki. Tadinya dia nggak tahu keadaan diri saya, kalau saya adalah laki-laki. Setelah dia tahu keadaan diri saya, waktu itu saya udah pakai baju perempuan. Dia ninggalin saya. Ya nggak mungkin sekarang kalau ada laki-laki yang tahu kita laki dia mau pacaran. Kalau perempuan, kalau laki normal nggak akan mau. Beda lagi kalau laki itu nggak normal. Ibaratnya kayak sekarang kan banyak kan homo sama homo gitu pacaran. Ya mereka sudah tahu sama tahu. Kalau saya kan menutupin segala kemungkinan biar orang itu nggak tahu kalau saya adalah laki-laki. Makanya saya pakai baju perempuan. Setelah dia tahu keadaan diri saya, dia ninggalin saya. Disitulah akhirnya saya kecewa. Kecewa sama diri saya sendiri. Saya putus asa di situ. Akhirnya saya ngambil jalan pintas, saya bunuh diri. Saya minum bedak Doris. Karena zaman dulu, Baygon masih belum terkenal. Kalau ada yang tahu bedak Doris, pasti yang melihara anjing pasti tahu itu bedak Doris. Itu saya minum 2 gelas. Dan akhirnya saya opname di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, saya juga nggak kapok pacaran lagi dengan laki-laki lain lagi. Bagi saya laki-laki itu patah tumbuh hilang berganti. Udah putus sama yang ini, pacaran lagi. Putus sama ini, pacaran lagi. Meskipun sakit hati udah saya alamin sering kali, tapi nggak kapok-kapok. Dan di usia 18 tahun, akhirnya saya memutuskan diri saya untuk operasi payudara. Karena dengan usia yang 18 tahun, saya tidak diizinkan untuk operasi kelamin karena masih terlalu kecil. Menunggu usia 21 tahun baru diperbolehkan untuk operasi kelamin. Jadi saya usia 18 tahun, saya baru operasi payudara. Udah selesai operasi payudara kan nggak mungkin. Masa di atasnya udah punya payudara, di bawahnya masih punya burung. Sedang saya kan pengen jadi perempuan. Bukan asal-asalan pagi jadi laki, malam jadi perempuan. Saya bukan maunya yang begitu. Saya maunya menjadi perempuan yang tulen. Akhirnya usia 21 tahun, saya operasi menjadi perempuan. Dan saya sudah disahkan di pengadilan dengan status yang tadinya laki-laki, sekarang menjadi wanita. Itu adalah impian saya dari kecil. Pengen jadi perempuan. Bangga saya itu dulu. Wah, gua udah jadi perempuan nih sekarang. Gak ada orang yang tahu tentang diri saya lagi. Mungkin yang tahu itu
yang waktu melihat saya lagi kecil, itu pasti tahu melihat perkembangan saya. Tapi kalau orang yang baru kenal sama saya, dia nggak akan tahu kalau saya dulunya adalah laki-laki. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditutupin. Meskipun casing boleh berubah, udah kayak HP aja ya. Casing boleh berubah, tapi tetap aja yang namanya ciptaan Tuhan itu tidak akan bisa berubah. Onderdilnya itu udah beda laki sama perempuan dalamnya. Kalau perempuan dia udah pasti punya rahim. Kalau laki-laki nggak punya rahim. Meskipun luarnya sudah menjadi perempuan. Ibaratnya kalau melalui kedokteran, ya kan, kalau kita ke dokter, misalkan kalau kita diperiksa darah kita, ya kan kita harus ngomong laki, perempuan, ya kan, laki atau perempuan. Kan ukurannya juga beda. Kalau periksa darah tinggi, kalau laki berapa, perempuan berapa, ya kan? Jadi dalam kehidupan saya itu, dari satu kebohongan, kebohongan yang lainnya, kebohongan yang lainnya, kebohongan yang lainnya. Capek. Dan ketakutan itu selalu ada. Dari satu ketakutan, ketakutan yang ini, ketakutan yang ini, ketakutan yang ini lagi.